sejahtera untuk kita semua. Salam MNDP Jaya. Saya Ridho Novianto, mahasiswa pasca sarjana MNDP USU Angkatan ke-10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sihaan, SE MEC, atas ilmu yang telah diberikan. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang kemiskinan dan pemerataan ekonomi di negara Indonesia. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Dan pemerataan ekonomi adalah upaya atau strategi pemerintah untuk menstabilkan pendapatan per kapita di suatu daerah ataupun negara. Dalam hal ini, klasifikasi kemiskinan terdiri dari 6. Kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Menurut BPS, ada kriteria yang menandakan penduduk dikatakan miskin, dan kriteria itu terdiri dari 14. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka suatu rumah tangga akan dikatakan miskin. Dan tentu saja faktor penyebab kemiskinan ada terdiri dari 5. Tingkat pendidikan yang masih rendah, masih terbatasnya lapangan pekerjaan, penurunan pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga melambat, dan yang terakhir adalah harga bahan pokok naik. Dan ini adalah dampak kemiskinan. Yang pertama adalah kriminalitas meningkat. Yang kedua, angka kematian tinggi. 3. Akses pendidikan tertutup. Keempat, peningkatan angka pengangguran meningkat. Dan yang terakhir adalah munculnya konflik di masyarakat. Dan ini adalah indikator-indikator terjadinya kemiskinan. Yang pertama adalah tingkat konsumsi beras. Kedua, tingkat pendapatan. Ketiga, indikator kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir adalah indeks kemiskinan manusia. Di sini kita dapat melihat diagram profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020, di mana kemiskinan di Indonesia mencapai 9,78%. Dan pada tahun 2009 bulan September, kemiskinan terjadi 9,22%, di mana di sini kita lihat kemiskinan persentasenya meningkat. Di diagram ini kita dapat melihat bahwa Maluku dan Papua menempati persentase kemiskinan yang paling tinggi, yaitu 28,15%. Tentu saja pemerintah membuat strategi dalam pemerataan ekonomi. Yang pertama dalam sektor pendidikan, yaitu adanya Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, bantuan operasional siswa. Yang ketiga, BSM, bantuan siswa miskin. Dan yang terakhir adalah bidik misi. Dan strategi lainnya seperti pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, menciptakan iklim investasi, memperdayakan UMKM, reformasi agraria, bantuan peremajaan perkebunan, dan yang terakhir adalah pembangunan perumahan terjangkau di perkotaan. Dan ini adalah dalam sektor pertanian, yaitu UPSUS, upaya khusus. 2 adalah bekerja, beda kemiskinan rakyat sejahtera, dan yang lainnya. Dan ada juga program Rastra, beras sejahtera, program dana desa, kartu sembako murah, dan kartu prakerja. Dan ini adalah strategi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dari segi ekonomi mikro.
Yang pertama adalah bantuan pangan non-tunai yang sering dikatakan BPNT. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja produktif. Ketiga, menjaga iklim investasi. Empat, meningkatkan sektor pertanian. Dan yang terakhir adalah mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Strategi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya update data penduduk. Kedua, integrasi penyaluran bansos. Ketiga, subsidi administrasi PRAS. Keempat, meningkatkan insentif di bidang pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan APBDN secara cermat. Pemerintah menambah anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun dalam APBN. Tidak hanya suntikan belanja bidang kesehatan, dana ekstra difungsikan untuk 3 hal lainnya. Program pemulihan ekonomi nasional justru mencadangkan anggaran terbesar, yakni Rp150 triliun. Disusul oleh jaring pengaman sosial serta insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Jaring pengaman sosial disiapkan, mengingat aktivitas ekonomi terpukul di tengah pembatasan sosial. Bantuan sosial akan diterima. 10 juta keluarga melalui program Keluarga Harapan. 20 penerima melalui kartu sembako. 5,6 juta orang melalui kartu prakerja. Pemerintah juga mencadangkan dana Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran tarif listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 405 volt ampere, sedangkan bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi hanya perlu membayar 50% tagihan. Kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan. Guyuran stimulus ekonomi bakal membuat belanja negara membengkak. Konsekuensinya, defisit APBN melebar, seperti dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditandatangani Presiden. Terima kasih atas perhatiannya. Bila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MMPP Jaya.